Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal pedagogik untuk semua mata pelajaran, baik itu jenjang SMP maupun SMA, bahkan SD ya, SD, SMP, SMA ya. Oke, sekarang teknisnya Bapak Ibu boleh silakan siapkan alat tulisnya. Jadi silakan alat tulisnya dipersiapkan. Nanti akan ada soal, kemudian Bapak Ibu jawab, kemudian nanti cocokkan dengan jawaban yang saya sudah persiapkan ya. Apakah benar ataupun salah nanti bisa dihitung. Nah, benar atau tidaknya atau jumlah yang benarnya Bapak Ibu dapat nilai berapa, silakan nanti di kolom komentar isi ya Bapak Ibu. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini ada soal yang pertama, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan model pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, kemudian D. Discovery, dan E. Kontekstual. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Sudah nemu ya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, silakan diisi Bapak Ibu, kemudian nanti samakan ya. Jawabannya yang tepat adalah yang B ya, evaluasi sumatif. Di sini ada pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Jika seorang guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, silakan Bapak Ibu dipersiapkan jawabannya, nanti tinggal disamakan. Jawabannya adalah yang C ya, penilaian proyek. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang keempat. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, silakan Bapak Ibu persiapkan jawabannya. Ini A, B, C, D-nya ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kelima. Dalam setiap pembelajaran, Pak Agung selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran. A. Sistematis, B. Beracuk kriteria, kemudian yang C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, pembelajaran terpadu. Kita lanjutkan ke soal yang keenam. Nah, rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran adalah A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang B. Melalui kegiatan wawancara dengan penugasan
petugasan kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. Yang C, melakukan pengamatan observasi lapangan, peserta didik dapat menjelaskan struktur spora atau jamur. Kemudian yang D, melalui video animasi, peserta didik dapat menjelaskan proses termodinamika. Atau yang E, melalui kegiatan diskusi kelas, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Jawaban yang paling benar adalah, ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang D ya. Melalui video animasi, peserta didik dapat menjelaskan proses termodinamika. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Atau yang C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. Yang D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. Yang E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawaban yang tepat adalah, silakan Bapak Ibu dijawab. Kemudian kita samakan. Jawabannya adalah yang A. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Silakan Bapak Ibu pause aja videonya, kemudian diamati dan dicermati. Kemudian soal yang ke-8. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik itu adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut, kecuali A. Butir soal tersebut dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. Yang B. Diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya, digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Yang D. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Atau yang E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level yang tinggi. Jadi soal yang sangat sukar ini kemungkinannya itu bisa lanjut. Ada sebab-sebabnya ada ya. Tapi yang nggak lanjut itu seperti apa? Kecuali seperti apa gitu. Silakan dijawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi kecuali tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Di sini ada penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran adalah kecuali mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Atau yang D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang E. Pedoman menyusun program tahunan. Jawabannya adalah, silakan Bapak Ibu jawab, kemudian nanti disamakan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Kecuali ya. Kemudian soal yang ke-10. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, kemudian ada yang auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan metode apa nih? Ya. Kemudian yang A, program audio.
buku dan modul. B. Metode ceramah, diskusi atau tanya jawab. Yang C. Modul, buku dan PowerPoint. Yang D. Media audio, video dan percobaan. Atau yang E. Media komik pembelajaran, tanya jawab dan buku. Mana yang mewakili ketiga gaya belajar ini yang sesuai dengan visual, auditory, dan kinestetik ya. Jawaban yang paling tepat adalah media audio ya. Audio itu berkaitan dengan pendengaran, video berarti berkaitan dengan visual, percobaan itu berkaitan dengan kinestetik ya. Di sini ada penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-11. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori apa nih? A. Behavioristik, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau yang E. Kognitivistik. Silakan dijawab Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepatnya adalah humanistik ya. Di sini ada penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah sintak problem-based learning itu ada 3 ya. Salah satunya adalah mengorganisasikan peserta didik. Nah, yang berkaitan atau contoh kegiatan dalam pembelajaran based learning ini apa nih? Yang A, peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan gagasannya di depan kelas. Atau yang B, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi sumber untuk bahan diskusi. C, kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Yang D, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Atau yang E, kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi penyelesaian masalah. Jawaban yang paling tepat adalah, silakan Bapak Ibu menjawab yang benar. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang D ya. Di sini ada penjelasannya. Soal yang 13. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah penilaian produk, tes tertulis, observasi, tes lisan, atau penilaian praktik. Dan jawaban yang tepat adalah ini dalam mengembangkan ide ya. Ya, jawaban yang tepatnya adalah penilaian praktik ya. Ini penilaian praktik, cuman biasanya kalau penilaian produk itu yang dilihat adalah keindahan ya, estetik. Tes tertulis itu biasanya kognitif ya. Observasi juga sama. Kemudian tes lisan juga sama, masuknya ke kognitif ya. Soal yang ke-14. Menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik. Ini kata kuncinya memperhatikan ciri-ciri spesifik nih. Adalah sinyal, B. Konsep, aplikatif, diskriminasi, atau asosiasi verbal. Silakan Bapak Ibu yang menjawab, kemudian nanti disamakan. Jawabannya adalah konsep ya, yang memiliki atau memperhatikan ciri-ciri khusus atau spesifik ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 15. Pada saat siswa hendak mengumpulkan data,
dan informasi lapangan sepulang dari sekolah bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran partisipatorik, pembelajaran inquiry, reactive teaching, belajar kooperatif, atau belajar siswa aktif. Jawaban yang paling tepatnya adalah belajar kooperatif ya. Soal yang 16. Menurut Berner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, intuitif, simbolik, ikonik, atau enaktif. Yang benar adalah jawaban yang sesuai adalah ikonik ya. Nah, ini ada anak itu belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan itu pada tahapan ikonik. Soal ke-17, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori apa nih? Pertama, yang A ada kognitivistik, atau B behavioristik, C humanistik, D sibernetik, atau E konstruktivistik. Jawabannya adalah yang E ya, yaitu konstruktivistik. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Memecahkan masalah, B. Berkomunikasi, C. Mengemukakan pendapat, D. Berinteraksi, atau yang E. Mengintegrasikan diri. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah yang A ya, memecahkan masalah. Jadi kognitif itu kaitannya dengan memecahkan masalah. Soal nomor 19. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta menghubungkan aktivitas penduduk sekitar sungai dengan kondisi air dari sungai yang diamati. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan. Jadi ini ada hubungan. Jadi menghubungkan ya. A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, atau yang D. Metakognitif, atau yang E. Behavior. Jawaban yang tepatnya adalah yang D ya, metakognitif. Ini metakognitif itu adalah pengetahuan tentang kognisi atau mengetahui dan memahami, yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-20. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan capaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan, ini mudah ya, standar kompetensi lulusan, atau yang B standar batas minimal lulusan, atau yang C kriteria ketuntasan minimal, D ambang batas ketuntasan minimal, atau yang E standar minimal lulusan. Jawabannya adalah
Oke, jawaban yang tepatnya adalah kriteria ketuntasan minimal ya. Baik Bapak Ibu, tes latihannya sudah berakhir, soal sudah beres semua, yaitu ada 20 soal. Silakan boleh komen di kolom komentar apakah nilai Bapak Ibu sudah sesuai dengan harapan, atau jika ada jawaban yang istilahnya kurang cocok dengan Bapak Ibu, boleh ya dikomentari, karena ini pun belum tentu benar semua atas jawaban saya ya. Jadi silakan kalau misalkan ada jawaban yang kurang pas, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semua lolos di P3K tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.